Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramamsah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang argentometri. Sebelum kita membahas lebih lanjut dari argentometri itu sendiri, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan argentometri. Argentometri merupakan titrasi pengendapan sampel yang dianalisis dengan menggunakan ion perak. Biasanya, ion-ion yang ditentukan dalam titrasi ini adalah ion halida, misalnya klor, brom, dan iod. Hasil kali konsentrasi ion-ion yang terkandung suatu larutan jenuh dari garam yang sukar larut pada suhu tertentu adalah konstan. Misalnya, suatu garam yang sukar larut AMBN dalam larutan akan terdisosiasi menjadi M-kation dan N-anion. Titrasi argentometri adalah titrasi dengan menggunakan perak nitrat sebagai titran di mana akan terbentuk garam perak yang sukar larut. Jika larutan perak nitrat ditambahkan pada larutan kalium sianida, maka mula-mula akan berbentuk endapan putih yang pada pengadukan akan larut membentuk larutan kompleks yang stabil. Nah, ini adalah contoh reaksinya. Jika reaksi telah sempurna, maka reaksi akan berlangsung lebih lanjut membentuk senyawa kompleks yang tak terlarut. Di bawah ini juga contoh reaksinya. Nah, di argentometri ada terbagi 3 metode. Yang pertama, metode Mohr. Metode ini digunakan untuk menetapkan kadar klorida atau bromida dalam suasana netral atau agak alkalis, pH-nya dari 6,5 sampai 9. Dalam suasana asam, Ag2CrO4 larut karena terbentuk di kromat dan dalam suasana basah akan berbentuk perak hidroksida. Di bawah ini adalah contoh reaksi yang terjadi. Kemudian ada metode Fazan. Metode ini menggunakan indikator adsorpsi, yakni senyawa organik yang teradsorpsi ke permukaan padat endapan atau koloidal selama proses titrasi berlangsung. Ini menyebabkan timbulnya warna. Penyerapan ini dapat titik ekivalen antara lain dengan memilih macam indikator yang dipakai dan pH. Indikator ini adalah asam lemah atau basa lemah organik yang dapat membentuk endapan ion perak, misalnya fluoresein yang dapat digunakan dalam titrasi ion klorida dalam suasana netral. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi endapan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat itu ada pH, temperatur, jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel, konstanta dielektrik pelarut, dan adanya zat-zat lain. Metode selanjutnya adalah metode Volhard. Indikator yang digunakan adalah Besi, butrat atau besi amonium sulfat. Sampai titik ekivalen harus terjadi reaksi antara titran dan ion perak membentuk endapan putih. Nah, untuk reaksinya dapat dilihat dalam kotak. Sedikit kelebihan titran kemudian bereaksi dengan indikator membentuk ion kompleks yang sangat kuat akan berwarna merah. Berikut juga ada reaksi. Selanjutnya, reaksi dasar titrasi argentometri adalah pembentukan yang tidak mudah larut antara titran yang dengan analit. Sebagai contoh yang banyak dipakai adalah titrasi penentuan NaCl di mana ion Ag+ dan titran akan bereaksi dengan ion Cl- dari analit membentuk garam yang tidak mudah larut, AgCl. Nah, reaksinya AgNO3+ atau tambah NaCl menjadi AgCl tambah NaNO3. Berikut contoh kasus perhitungan kadar. Soalnya, sekelompok mahasiswa farmasi menganalisis kadar NaCl menggunakan metode argentometri. Diketahui berat sampel ada 250,2 mg, kemudian normalitas ada 0,10, 19,
N, volume titran ada 35,5 mil, faktor koreksi ada 0,1 N, berat setara ada 5,58 mg. Yang ditanya adalah persen kadar. Persen kadarnya, rumus persen kadar Ft atau volume titran dikali normalitas kali berat setara per berat sampel kali faktor koreksi kali 100%. Nah, kemudian di dalam rumusnya itu dimasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya menjadi 35,5 kali 0,1019 kali 5,58 per 250,2 kali 0,1. Nah, pertama dikalikan terlebih dahulu bagian atas, hasilnya menjadi 20,1853. Yang di bawahnya hasilnya 25,02. Kemudian dikali dengan 100%, hasil akhirnya yaitu 80,67. Itulah contoh dari perhitungan kadar argentometri. Terima kasih. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.